Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran kimia. Hari ini ibu akan membahas tentang kesetimbangan ion dalam larutan. Di sini ada tiga konten utama yang akan ibu bahas. Itu pertama tentang hidrolisis garam. Mungkin kalau di buku itu lebih banyak di kata-katanya itu adalah kesetimbangan ion dalam larutan garam. Nah, ini sama aja ya. Terus yang kedua itu adalah larutan penyangga. Yang ketiga adalah kesetimbangan kelarutan garam sukar larut atau biasa disebut juga sama KSP. Nah, yang pertama ini adalah tentang hidrolisis garam. Nah, jadi yang ibu akan bahas hari ini adalah tentang hidrolisis garamnya aja. Nah, di sini ada introduction. Nah, jadi pada saat garam dilarutkan ke dalam air, garam tersebut akan terionisasi menghasilkan kation dan anion. Jadi kan sederhananya mungkin kalian tahu NaCl ya kan. Nah, NaCl ini kalau misalnya kita larutkan di dalam air, si NaCl ini akan terionisasi menghasilkan ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif sama ion negatif ini dia bisa bereaksi dengan air. Nah, peristiwa tersebutlah yang disebut sebagai reaksi hidrolisis gitu. Jadi ion-ion dari garamnya inilah yang nanti akan bereaksi. Nah, ini ibu juga akan bahas tentang campuran asam dan basa. Jadi kalau misalnya campuran asam sama basa itu nanti akan membentuk garam dan air. Nah, tadi kan kata-katanya ada hidrolisis garam. Nah, garam itu berasal dari campuran asam dan basa. Sini ibu juga akan flashback sedikit kemarin tentang reaksi asam dan basa yang belum ibu sempat bahas. Nah, sebenarnya reaksi asam sama basa ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu dia bisa berasal dari asam kuat sama basa kuat ya kan. Contohnya di sini adalah HCl dan NaOH. Itu kalau mereka direaksikan nanti dia akan membentuk NaCl dan H2O. Nah, si Cl ini jadi ion negatif dari HCl ini itu nanti akan bereaksi dengan ion positif dari NaOH-nya, si Na-nya. Jadi tukar-tukaran. Si Cl nanti bereaksi dengan Na membentuk NaCl, terus H dengan OH itu nanti akan membentuk H2O. Gitu. Jadi akan membentuk garam dan air garamnya adalah si NaCl dan airnya adalah H2O. Terus di situ reaksi asam kuat dan basa lemah yang kedua. Contohnya adalah si HCl sama NH4OH. Ini nanti akan kalau bisa direaksikan dia akan membentuk NH4Cl dan H2O. Cara membuat reaksinya sama, jadi kita tukar-tukaran aja tuh ionnya. Yang positif sama yang negatif sama yang positif. Misalnya di sini HCl kan berarti Cl negatif berikatan sama NH4 plus kan, membentuk NH4Cl. Terus H sama OH akan membentuk H2O. Caranya sama aja. Nah, di sini juga ada NaOH. Jadi reaksi antara basa kuat sama asam lemah. NaOH ditambah CH3COH membentuk CH3CONA dan H2O. Stepnya sama, jadi Na sama CH3COO ini berikatan membentuk CH3CONA. Terus H sama OH membentuk H2O gitu. Nah, yang keempat itu adalah reaksi basa lemah dengan asam lemah. Nah, di sini contohnya ibu pakai CH3COOH sama NH3. Kalau direaksikan dia nanti akan membentuk CH3COO NH4. Nah, jadi nanti dia tidak terbentuk air, dia langsung membentuk garamnya saja. Nah, sifat reaksi garam itu tergantung dari sifat ion pembentuknya. Jadi garam ini juga punya sifat nih, bisa berupa basa, asam, ataupun netral. Nah, jadi semuanya tergantung asalnya aja. Kalau misalnya dia berasal dari asam kuat dan basa kuat, sama-sama kuat nih ya, berarti nanti dia akan bersifat netral. Terus kalau misalnya dia berasal dari asam lemah dan basa kuat, nah di sini kan yang kuat itu lebih ke basanya, berarti nanti garamnya akan bersifat basa. Terus kalau misalnya dia berasal dari asam kuat dan basa lemah, itu berarti nanti akan sifatnya akan membentuk asam
karena di situ yang kuat adalah asamnya. Gitu. Terus kalau yang lemah sama lemah gimana, Bu? Nah, nanti itu akan dibahas lagi di slide selanjutnya ya. Di sini Ibu masuk ke dalam reaksi hidrolisisnya. Jadi yang harus kalian pahami dan kalian ingat, ion yang berasal dari asam kuat atau basa kuat itu akan terionisasi sempurna dan tidak terhidrolisis. Jadi pokoknya kalian harus ingat kalau dia berupa asam kuat atau basa kuat, maka dia tidak dapat terhidrolisis kayak gitu. Ini kuncinya ya untuk reaksi hidrolisis. Nah, yang pertama, garam itu kan bisa berasal dari asam kuat sama basa kuat ya tadi. Nah, contohnya di sini adalah NaCl. Nah, ion yang terbentuk adalah Na+ dan Cl-. Nah, Na+ sama Cl- ini kan sama-sama berasal dari yang kuat ya, asam kuat dan basa kuat. Maka tadi yang Ibu bilang kalau dia berasal dari basa kuat di sini, maka dia tidak dapat terhidrolisis. Jadi ketika dia ditaruh di dalam air atau dilarutkan di dalam air, dia tidak mengalami reaksi hidrolisis. Si Cl juga karena dia berasal dari asam kuat, maka dia tidak dapat terhidrolisis. Nah, kation maupun anion garam tersebut tidak ada yang bereaksi dengan air, sehingga larutannya tetap bersifat netral mengikuti pH airnya gitu. Nah, ini dikatakan reaksinya tidak mengalami hidrolisis gitu. Terus garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, ini kemungkinan yang kedua, jadi dia garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya di sini Ibu pakai CH3COONA. Kalau di ionisasi dia akan membentuk CH3COO- ditambah Na+. Nah, si Na ini kan dia berasal dari basa kuat, maka dia tidak dapat mengalami hidrolisis. Jadi ketika direaksikan dengan air, dia tidak terhidrolisis. Nah, lambangnya itu tanda panah digarisin gini ya kalau dia tidak terhidrolisis. Terus CH3COO- ditambah H2O, itu karena dia berasal dari asam lemah, maka dia dapat terhidrolisis atau dia dapat bereaksi dengan air membentuk CH3COOH ditambah OH-. Jadi yang terhidrolisis itu hanya satu ion aja, si CH3COO- ini. Nah, karena si anionnya ini bereaksi dengan air atau si CH3COO- ini bisa bereaksi dengan air membentuk CH3COOH, sedangkan kationnya enggak, akibatnya konsentrasi H+ akan lebih sedikit dibandingkan OH-. Jadi pas kalian cek aja di situ di reaksi yang kedua, ketika dia sudah bereaksi dengan air, si CH3COO- ini akan membentuk OH- kan. Jadi nanti secara otomatis konsentrasi OH- akan terus bertambah. Itu akibatnya larutannya akan bersifat basa. Nah, ini juga dikatakan sebagai hidrolisis parsial atau sebagian karena yang terhidrolisis hanya satu ionnya aja. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi si NH4Cl nih contohnya, ketika dia terionisasi itu membentuk NH4+ sama Cl-. Nah, NH4+ ini kan basa lemah, Cl- adalah asam kuat. Nah, makanya kalau misalnya si NH4+ ini kalau direaksikan dengan H2O, nanti dia akan membentuk NH4OH ditambah H+, jadi dia bisa terhidrolisis di dalam air. Nah, sedangkan si Cl- ini dia tidak dapat terhidrolisis gitu, karena dia berasal dari asam kuat. Nah, kation dari garam NH4+ ini bisa bereaksi dengan air membentuk basa lemah, sementara anionnya tidak mengikat air, akibatnya konsentrasi H+-nya itu akan lebih besar dibandingkan OH-. Jadi kalau kalian cek juga di situ NH4+ ketika direaksikan dengan air, lama-lama dia akan membentuk H+. Jadi secara otomatis konsentrasi H+-nya nanti akan terus bertambah. Sedangkan OH-nya enggak, makanya dia lama-lama akan bersifat asam. Ini juga disebut sebagai hidrolisis parsial atau sebagian. Nah, yang terakhir itu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi sama-sama lemah nih.
Contohnya di sini adalah CH3COO NH4, atau kalau kita ionisasi nanti akan membentuk ion NH4 plus CH3COO-. Nah, di sini ionnya sama-sama lemah ya, berasal dari asam dan basa lemah. Karena dia sama-sama berasal dari asam dan basa lemah, maka dia dapat terhidrolisis. Si NH4 plus ditambah H2O ini nanti akan membentuk NH4OH ditambah H plus. Jadi kalau misalnya kalian buat reaksi kayak gini, kalian tinggal cek aja di situ. Misalnya dia ionnya ion positif, berarti di sebelah kanan tanda panah nih, ini kan NH4 plus ya. Nah, kalau dalam reaksi itu harus setara. Jadi di sini juga harus masih ada sisa positif. Gitu. Jadi pasti nanti dia akan membentuk ion H plus. Kalau misalnya ion yang negatif, biasanya nanti dia akan membentuk OH-, kayak gini. Ini kan CH3COO- ditambah sama H2O menghasilkan CH3COOH. Jadi H dari H2O ini mengikat satu di CH3COOH. Terus abis itu sisanya adalah OH- kan gitu. Ini juga karena dia sama-sama bisa bereaksi dengan air, makanya dia dikatakan sebagai hidrolisis total. Nah, harga pH-nya itu tergantung sama nilai Ka dan Kb. Kalau misalnya Kb besar nih, berarti dia bersifat asam. Kalau Kb-nya lebih besar nilainya, maka dia bersifat basa. Kalau sama, nah berarti ini bersifat netral, kayak gitu. Nah, di sini juga dikatakan sebagai terhidrolisis total. Nah, di sini kita masuk ke dalam rumus penentuan pH-nya. Tadi kan berarti kalau kita tarik kesimpulan, garam itu ada yang bersifat asam, basa, dan netral. Nah, yang asam ini berarti berasal dari campuran asam kuat dan basa lemah. Nah, berarti karena dia bersifat asam, yang kita cari adalah nilai H plus sama dengan akar Kw dikali konsentrasi kation dibagi Kb. Kalau dia berupa asam lemah dan basa kuat, berarti nanti garamnya bersifat apa? Basa kan? Nah, makanya di sini yang kita cari adalah OH-. Jadi akar Kw dikali anion dibagi Ka gitu. Nah, kalau sama-sama lemah, rumus yang kita cari itu adalah konsentrasi H plus sama dengan Kw akar Kw kali Ka dibagi Kb. Nah, ini rumusnya tetap kayak gini ya, biarpun dia bersifat basa gitu. Kita tetap carinya dalam bentuk H plus kalau dia lemah dan lemah. Di sini masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah pH larutan yang merupakan campuran dari 100 ml CH3COOH 0,2 molar dan 100 ml NaOH 0,2 molar jika Ka-nya itu sebesar 10 pangkat min 5. Nah, untuk penyelesaiannya pertama kalian cari dulu yang diketahui. Di situ kan volumenya si CH3COOH 100 ml. Kalian ubah dulu jadi liter. Itu sama dengan 0,1 liter. Terus M-nya atau konsentrasi si CH3COOH ini adalah 0,2 mol per liter. Jadi itu kan kalau di soal ditulisnya 0,2 M ya, atau molar. Itu sama aja sama mol per liter. Jadi kalian gak usah bingung ya. Terus di situ volume NaOH-nya itu sebesar 100 ml. Dirubah jadi liter sama dengan 0,1 liter. Terus MnAOH-nya juga sama, di situ ternyata adalah nilainya 0,2 mol per liter. Yang ditanya adalah pH campurannya nih. Nah, cara jawabnya untuk mendapatkan pH campuran kita harus membuat reaksi MBS-nya dulu. Nah, sebelum membuat reaksi MBS, di situ kan dalam bentuk yang di soalnya dalam bentuk konsentrasi ya. Nah, itu harus kalian ubah dulu membentuk mol. Jadi si CH3COOH itu kan nanti campurin sama NaOH. Nah, kalian ubah dulu, kalian cari dulu mol CH3COOH-nya berapa. Rumusnya kalian masih ingat kan? M dikali V. Itu tinggal kalian kalikan aja, 0,2 kali 0,1 adalah 0,02. Mol NaOH-nya juga sama. Itu nilainya adalah 0,02. Nah, kalau udah dalam bentuk mol kayak gini, baru kita buat reaksi campurannya. Jadi kan tadi ada CH3COOH ditambah sama NaOH. Itu kalau dia direaksikan akan membentuk CH3COO Na ditambah H2O.
Nah, jadi reaksi MBS itu adalah mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula di situ adalah CH3COOH-nya itu sebesar 0,02. NaOH-nya juga 0,02 kalian masukin. Terus yang bereaksi di situ, untuk menentukan yang bereaksi itu kita pakai pereaksi pembatas ya. Di sini kalau kalian masih ingat, cara nyarinya adalah perbandingan antara mol dibagi sama koefisien yang paling kecil, itu adalah yang menjadi pereaksi pembatas. Nah, di sini karena nilainya sama dan koefisiennya sama, artinya yang akan bereaksi yang menjadi pereaksi pembatas bisa CH3COOH atau NaOH. Nah, nilainya sama gitu. Di sini yang bereaksi berarti si CH3COOH 0,02 mol, terus si NaOH juga 0,02 mol. Terus si CH3CONA itu juga 0,02 mol. CH2O juga ini sebenarnya belum ditulis, itu 0,02 mol. Nah, konsepnya kalau misalnya dalam reaksi kayak gini, berarti si reaksi itu akan dikurangin, sedangkan si produknya akan kita tambah. Nah, sisanya itu ternyata kalau kita kurangin antara reaksi CH3COOH itu 0,02 dikurang 0,02 kan 0. Terus di situ si NaOH juga 0,02 dikurang 0,02 itu juga nggak ada sisa, habis. Terus habis itu di produknya itu ada si CH3CONA. Itu kan berarti awalnya mulanya 0 ya. 0 ditambah 0,02 berarti adalah 0,02 gitu. Nah, kita dapat nih mol si garamnya sebesar 0,02. Nah, di sini karena SO42-nya ini depannya angkanya tetap 1, maka 1 dikali 0,1 kan tetap 0,1 molar gitu. Nah, garam ini berasal dari asam kuat dan basa lemah ya kan, maka sifatnya adalah asam, maka yang kita cari adalah H+. Tinggal kalian masukin rumusnya, terus dapat nilai pH-nya sama dengan 5 gitu. Untuk contoh yang ketiga, di sini adalah hitunglah pH larutan CH3CONH4 0,1 molar jika diketahui Ka-nya sebesar 10⁻⁻10, Kb-nya 10⁻⁵. Nah, karena dia sama-sama lemah, tadi rumusnya 1 ya. H+ sama dengan Kw dikali Ka dibagi Kb diakarin kayak gitu. Tinggal dimasukin aja ke dalam rumus, dapatlah nilai pH-nya itu sama dengan 9,5 gitu. Nah, di sini ada latihan soal, bisa kalian kerjakan. Nah, udah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.